Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Bayu Putra Pratama. Kelas instrumentasi 4C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja alat, komponen alat, cara instalasi, kalibrasi, dan pemeliharaan Beta Attenuation Monitor, atau BAM. Instrumen BAM 1020 secara otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikulat di udara menggunakan prinsip atenuasi sinar beta. Metode ini memberikan penentuan konsentrasi sederhana dalam satuan miligram atau mikrogram partikulat per meter kubik udara. Unsur C14 atau karbon 14 kecil memancarkan sumber konstan elektron berenergi tinggi yang dikenal sebagai partikel beta. Partikel beta ini dideteksi dan dihitung dengan detektor kilau yang sensitif. Pompa eksternal menarik sejumlah udara syarat debu melalui pita filter. Setelah pita filter diisi dengan debu sekitar, secara otomatis ditempatkan di antara sumber dan detektor, sehingga menyebabkan pelemahan sinyal partikel beta. Derajat atenuasi sinyal partikel beta digunakan untuk menentukan konsentrasi massa materi partikulat pada pita filter, dan karenanya konsentrasi volumetrik materi partikulat di udara ambien. Ketika elektron berenergi tinggi yang berasal dari peluruhan radioaktif C14 atau karbon 14 berinteraksi dengan materi di dekatnya, mereka kehilangan energinya dan, dalam beberapa kasus, diserap oleh materi tersebut. Elektron berenergi tinggi yang dipancarkan melalui peluruhan radioaktif ini dikenal sebagai sinar beta dan prosesnya dikenal sebagai atenuasi sinar beta. Ketika materi ditempatkan di antara sumber radioaktif C14 dan perangkat yang dirancang untuk mendeteksi sinar beta diserap dan atau energinya berkurang. Ini menghasilkan pengurangan jumlah partikel beta yang terdeteksi. Besarnya pengurangan partikel beta yang terdeteksi adalah fungsi dari massa materi yang menyerap antara sumber C14 beta dan detektor. Jumlah partikel beta yang melewati materi penyerap, seperti debu yang disimpan pada pita filter, berkurang hampir secara eksponensial seiring dengan banyaknya massa yang mereka lewati. Komponen alat BX802 atau PM10F, BX808 atau PM2.5 Cyclone, 27 inlet hook, 8119 inlet seal, BX827 atau 830 smart ether, mounting rack, BX902 atau 903 environmental enclosure, BX126 vacuum pump. Cara instalasi. 1. Modifikasi atap. Tentukan lokasi yang tepat di mana inlet tube BAM akan melewati atap shelter, dan bor lubang berdiameter 60 mm, melalui atap di lokasi tersebut. Pastikan lubang tepat di atas tempat penerima saluran masuk BAM ditempatkan, sehingga tabung saluran masuk akan vertikal sempurna. Bobot tegak berguna untuk menentukan lokasi BAM. Perhatikan bahwa penerima inlet pada BAM sedikit di luar pusat. Tempat penampungan mini BX902/903 tidak memerlukan pengeboran atap apapun. 2. Lensa atap tahan air. Aplikasikan dempul silikon segala cuaca di sekitar bagian atas lubang, dan pasang lensa atap BX801 ke dalam lubang. Laras berulir dari lensa biasanya dipasang ke bawah. Kencangkan lensa di tempatnya dengan 4 baut lak atau skrup self-tapping 3. Disertakan dempul di sekitar skrup untuk mencegah kebocoran. Tempelkan pita teflon ke ulir fitting kedap air plastik abu-abu, dan kencangkan ke lensa atap dengan kencang. Shelter mini BX902/903 dilengkapi dengan lensa atap terpasang, dan hanya perlu pemasangan kedap air. 3. Pemasangan dan penjajaran tabung masuk inlet. Lepaskan tutup berulir putih dan segel karet dari rakitan segel tabung saluran masuk kedap air. Hal ini mempermudah pemasangan tabung saluran masuk karena segel karet terpasang erat. Turunkan tabung saluran masuk melalui unit flensa dan ke penerima saluran masuk pada BAM. Pastikan tabung saluran masuk terpasang dengan benar. Pipa hisap harus tegak lurus dengan bagian atas BAM. Nozzle mungkin macet jika saluran masuk tidak sejajar. Pemeriksaan sederhana adalah dengan memutar tabung saluran masuk bolak-balik dengan tangan sebelum mengencangkan segel lensa atap atau skrup set saluran masuk BAM. Jika tabung saluran masuk lurus,
maka tabung harus berputar dengan cukup mudah saat dimasukkan ke dalam BAM. Jika tidak berputar, periksa tabung saluran masuk untuk kesejajaran vertikal atau gerakan BAM sedikit. 4. Pemasangan smart heater. Sebelum mengencangkan pipa hisap pada tempatnya, Smart Inlet Heater BX827 atau BX830 digunakan pada sebagian besar unit BAM 1020 harus dipasang ke pipa. Angkat tabung saluran masuk keluar dari bagian atas BAM, dan lewatkan tabung melalui lubang di badan pemanas ujung kabel di bagian bawah. Kemudian, masukkan kembali tabung saluran masuk ke BAM. Posisikan bagian bawah unit pemanas pintar 2 inci di atas bagian atas penerima saluran masuk pada BAM, dan kencangkan kedua skrup yang dipasang di pemanas untuk mengencangkannya ke tabung. Termasuk dengan pemanas pintar adalah peralatan pengamatan partikulat BAM 1020. 12. Tabung isolasi 12 inci. Tabung dibagi panjangnya untuk memudahkan aplikasi. Bungkus isolasi di sekitar badan pemanas dan kupas kembali strip penutup perekat untuk mengencangkannya. Isolasi dapat dipotong agar pas jika diperlukan. 5. Mengencangkan saluran masuk. Setelah tabung saluran masuk sejajar dan pemanas dipasang, geser segel karet hitam dan tutup putih ke bawah dari atas tabung saluran masuk dan ke dalam flensa atap. Lebih mudah jika Anda membasahi segel karet dengan air terlebih dahulu. Kencangkan tutup plastik putih. Kencangkan 2 set skrup di bagian atas penerima masuk BAM. 6. Penyangga-penyangga saluran masuk. Kit saluran masuk BX801 dilengkapi dengan 2 penyangga aluminium bersudut untuk menopang tabung saluran masuk di atas atap dan mencegah saluran masuk bergerak tertiup angin. Strut ini biasanya diikat terpisah sekitar 90 derajat ke tabung saluran masuk dengan penjepit selang yang disediakan. Ujung bawah penyangga harus diikat ke atap dengan baut tambahan, tidak disertakan. Beberapa instalasi mungkin memerlukan metode atau perangkat keras yang berbeda untuk mendukung tabung saluran masuk. Dukung tabung dengan cara terbaik yang tersedia. Penampungan mini BX902/903 tidak memerlukan penyangga tabung saluran masuk. 7. Pemasangan sensor suhu. Unit BAM 1020 disuplai dengan sensor BX592, hanya suhu, atau BX596-BP, yang dipasang ke tabung masuk di atas atap. Kabel sensor harus dirutekan ke dalam pelindung untuk dipasang ke BAM. Gunakan titik masuk kabel tahan air atau kepala cuaca jika tempat penampungan Anda memilikinya. Shelter mini BX902/903 memiliki entry kabel di sampingnya. Arahkan kabel ke tempat penampungan dengan cara terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin hanya perlu mengebor lubang 3/8 melalui atap beberapa inci dari pipa hisap. Rutekan kabel melalui lubang dan dempul untuk mencegah kebocoran. Sensor BX596 dipasang langsung ke tabung masuk dengan baut U yang disediakan. Jika menggunakan BX592, kencangkan lengan silang aluminium ke tabung saluran masuk, dan jepit probe suhu ke lengan silang. 8. Kepala pemisah saluran masuk. Untuk pemantauan PM10 saluran masuk. Selektif ukuran BX802 dipasang langsung ke tabung saluran masuk tanpa siklon. Untuk mengkonfigurasi BAM 1020 sebagai monitor PM2.5 FEM. Pasang PM2.5 Very Sharp KAT Siklon di bawah kepala PM10 Nabespe. Gunakan pelumas o-ring sesuai kebutuhan. 9. Pembumian tabung masuk. 20 set skrup yang terletak di penerima. Inlet BAM harus membuat sambungan RD untuk tabung saluran masuk. Untuk mencegah listrik statis menumpuk di tabung saluran masuk dalam kondisi atmosfer tertentu. Ini juga penting di area dekat medan elektromagnetik, saluran listrik tegangan tinggi, atau antena RF. Periksa sambungan dengan mengikis titik kecil anodisasi bening di dekat bagian bawah tabung saluran masuk, dan gunakan multimeter untuk mengukur hambatan antara titik ini dan sambungan RD chassis di bagian belakang BAM. Ini harus mengukur hanya beberapa ohm atau kurang jika sambungan yang baik dibuat dengan skrup yang dipasang.
Jika tidak, lepaskan skrup set dan jalankan 20 ketukan melalui lubang. Kemudian, pasang kembali skrup dan periksa hambatan listrik lagi. Semua unit BAM 1020 dikonfigurasi sebagai EPA FEM atau PM2,5 harus selesai memiliki tes latar belakang filter nol yang dilakukan saat unit pertama kali digunakan dan ditugaskan di situs lapangan. Tes juga dapat diulang setiap tahun atau setengah tahunan untuk memverifikasi level nol, dan opsional untuk PM10 unit. Uji latar belakang memerlukan kit kalibrasi filter 0BX302, yang disertakan dengan semua PM2.5 unit. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menyempurnakan nilai background offset (BKGD) di BAM 1020 untuk mengimbangi variasi kecil dalam kondisi situs lokal, seperti grounding. Karakteristik ini menghasilkan akurasi optimal pada konsentrasi yang lebih rendah pada PM2.5 level, dan offset hampir sempurna jika dibandingkan dengan sampler filter FRM. Tujuan sekunder, pengujian ini memberikan informasi tentang tingkat noise per jam dan batas deteksi BAM 1020 yang diuji. Sumber noise apapun yang akan memengaruhi nilai konsentrasi Anda, seperti kebocoran, pentanahan yang buruk, RFI-MI, detektor beta yang gagal, atau kontrol suhu tempat berlindung yang tidak tepat, juga akan terlihat pada hasil uji filter nol. Nilai latar belakang, BKGD, adalah faktor koreksi offset untuk semua data konsentrasi yang dikumpulkan oleh BAM 1020. Nilai ini dikalibrasi oleh pabrik untuk setiap unit dalam kondisi laboratorium menggunakan jenis filter nol yang sama. Nilai BKGD pabrik adalah ditemukan pada sertifikat kalibrasi, dan dapat dibiarkan apa adanya untuk PM10 pemantauan. BAM 1020 harus dipasang sepenuhnya di tempat penampungan di lokasi pengambilan sampel permanennya, dan harus dikonfigurasi sepenuhnya dengan semua pengaturan dan aksesori yang benar untuk operasi normal, termasuk pemanas saluran masuk pintar. Unit harus dipanaskan selama sekitar 24 jam sebelum memulai uji dinolkan untuk memastikan stabilitas terbaik. Jika ini tidak memungkinkan, maka hari pertama dari nol data dapat diabaikan begitu saja selama analisis data. NABSP. Pemeliharaan alat, mingguan, peralatan yang harus dipersiapkan, sikat halus, kain halus yang bersih, cairan pembersih dengan konsentrasi rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.